Oke, selamat datang Bibers-Bibers di rumah. Welcome to Bibi, bicara bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, kali ini kita bakal bahas apa sih di Bicara Bisnis episode yang kesekian nih, Ca? Hari ini kita bakal bahas K-pop. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kita bakal ngebahas K-pop dan pengaruh mereka sebagai brand ambassador, terutama di brand lokal. Gitu. Yes, karena gue rasa nih ya, akhir-akhir ini nggak cuma brand lokal doang, bahkan McD juga collab-nya sama BTS. Terus brand skincare tuh rame-rame, ribut-ribut semua. Yang barusan ini tuh Han So-hee nggak sih? Buset, cakep banget. Coba mungkin ditampilin kali ya muka Han So-hee gitu. Terus lu juga inget nggak Lemonilo yang bagi-bagi foto card itu juga gila banget tuh. Minimart di rumah gua itu sampai habis Lemonilonya. Padahal gua mau coba karena Lemonilo tuh enak jujur li. Cuman habis karena orang-orang pada rebutan aja gitu. Jadi mari kita bahas apakah untung atau buntung. Yes. Nah, tapi pertanyaannya, Ca, yang pertama banget, kira-kira kenapa sih orang-orang dan brand-brand lokal itu rebutan untuk jadiin artis-artis Korea untuk jadi brand ambassador di brand mereka? Kenapa tuh, Ca, yang pertama? Oke, itu pertanyaan yang menarik ya. Karena kan gempar banget ya orang-orang pada demen K-pop. Bahkan bule-bule pun juga suka manusia-manusia Korea yang cantik dan ganteng itu. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, Indonesia itu rajanya penggemar K-pop gitu. Jadi kalau misalnya menurut data based off data.tempo.co, Indonesia itu ada 7,5 miliar tweet tentang K-pop pada tahun 2020 sampai 2021. Coba nyerocosin apa tuh sampai 7,5 miliar tweet tentang K-pop gitu. Dan berdasarkan data dari Tempo ini menunjukkan kalau misalnya orang-orang Indo itu banyak yang mengagung-agungkan artis Korea sampai mereka berani cerewet sebanyak itu di Twitter tentang K-pop. Gitu. Kalau yang kedua gimana? Nah, kalau kedua nih ya, sebenarnya kalau kita nyasar K-popers gitu ya, itu luas banget sih. Marketnya gede banget anak-anak K-popers, karena K-popers itu gue bisa bilang range usianya agak jauh ya, kayak terbentang luas gitu loh. Anak-anak kecil itu juga suka tuh. Bahkan mama-mama juga suka nggak sih? Nah, mama-mama juga suka. Terus kalau lu lihat ada artis-artis, bahkan artis Indonesia aja juga mengidolakan artis-artis K-pop. Misalnya Luna Maya, Nagita Slavina, itu kayaknya juga fans K-pop juga gitu kan, kayak gitu kan. Terus abis itu, nah itu bisa jadi salah satu strategi untuk brand-brand lokal ini memperluas target mereka. Dari penampilan menarik, wajah yang mulus gitu kan, mungkin bisa buat jadi menunjukkan kalau ala-ala nih sebenarnya kalau skincare bisa aja nih, kamu mau putih semulus siapa, Lisa Blackpink gitu misalnya. Nah, pakai nih brand skincare ini gitu misalnya. Itu bisa juga jadi sarana mereka untuk promosiin produk mereka. Gitu sih, Cak. Kalau yang ketiga apa nih? Betul banget. Dan lagi mungkin nambahin yang di nomor 2 itu, sebenarnya ada beberapa kontroversi sih Van terkait adanya si K-popers ini sebagai brand ambassador dari brand tersebut. Misalnya contohnya kemarin yang Han So-hee itu cukup menuaikan banyak cuap-cuap gitu. Karena apa? Karena mereka bilang masih zaman pakai orang Korea untuk brand lokal kayak gitu. Karena pada mikirnya kayak, kenapa nggak pakai pesona Indonesia sendiri sih? Kenapa harus dari Korea dan sebagainya? Tapi nyatanya sejak dari sana kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu meningkatkan kredibilitas brand gitu. Jadi bukannya mereka itu mau menjatuhkan pesona Indonesia atau apapun, tapi objektifnya adalah untuk meningkatkan kredibilitas brand aja gitu. Jadi brand tersebut itu pastinya terlihat wah banyak uang gitu, karena mereka bisa kayak ngambil BA dari luar negeri untuk di dalam negeri gitu, dan punya kredibilitas yang baik karena orang Korea itu nggak sembarang mau terima brand deal. Itu yang kita ketahuin. Jadi kalau misalnya memang orang Korea sampai ngomong oke, mau gitu, berarti there is something about the brand yang mungkin nggak dipunyain oleh brand lain yang belum berkesempatan untuk punya brand ambassador dari Korea itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya punya kemampuan untuk menggait brand besar, itu bisa orang konsumen tuh bakal ngeliat kayak
barangnya laku banget sampai dia punya seduit seturah itu sampai bisa nge-guide si K-pop star ini kayak gitu. Nah, tapi Cak, gue tuh yang penasaran banget. Ya kita tahu sendiri lah, harga red card artis Indonesia aja tuh seberapa gede sih, seberapa mahal gitu kan. Bayangin duitnya aja kayak nggak bisa ngitung gitu kan. Nah, tetapi gue bingung mereka tuh budgetnya berapa? 1M, 2M, 10M, 100M, 200M, atau 1T? Karena gue barusan baca nih, di Jateng Tribun News ya, itu katanya Scarlett Whitening bayar artis Korea jadi ambasador, tarifnya tebak berapa? Coba lu tebak berapa? Ini Song Joong Ki kan ya, kalau Scarlett Whitening. Aduh, gue lupa sih. Oh iya, Song Joong Ki, bener, Song Joong Ki. Karena mukanya yang putih dan mulus, gue anggap bisa beli rumah nggak ya, Van ya? Aduh, Cak, beli perumahan kali. Berat banget ya. Berapa? 60T? 30T? Enggak 30, enggak sampai 1T. Oh, enggak cuman sampai. 400 miliar. Murah banget. Berapa murah rumah tuh? banget. 100 rumah. Iya kan? Gue bener bilang dong, seperumahan, bayangin gitu. 400M. Amazing. Jadi kita hubungin Song Joong Ki kali ya, siapa tahu mau jadi sugar daddy ya kan. Tapi sebenarnya kan kalau gitu pasti dia udah ada perhitungannya dulu, nggak asal terjun terus habis itu boncos dan segala macam. Karena balik lagi ada 3 hal yang udah disampaikan di awal, tapi gue pengen nambahin nih karena lihat budgetnya 400M tuh rada bergejolak nih hati gitu kan. Karena bisa aja kita bisa dapat exposure dari si orang ini, si ambasador ini, ataupun daya tarik audiens mereka, terus brand kita makin dikenal, jadi brand awareness gitu tuh jadi gede banget sih. Kayak bayangin aja, siapa yang nggak tahu Song Joong Ki? Mungkin nggak ada sih yang nggak tahu gitu kan, cuman kan most of orang yang fan dari drama K-pop, drama Korea gitu kan, pasti tahu Song Joong Ki. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Salah satu aktor termahal drama gitu kan kayak gitu. Dan masalahnya tuh kan gini, bahkan brand-brand kayak Scarlett something yang mungkin pakai Everwhite, yang mungkin pakai artis Korea untuk brand-brand mereka, itu bahkan butuh kalkulasi yang cukup lama gitu. Karena kan kalau kita lihat sendiri, kalau misalnya kita brand belum bisa akomodasi awareness-nya sebegitu besarnya, ya percuma kita keluarin duit segitu. Karena balik lagi itu si Song Joong Ki, terus si Han So Hee dan sebagainya, mereka nggak repost loh. Ngerti nggak sih? Mereka tuh nggak repost produk yang mereka brandilin, mereka nggak repost juga produknya atau pakai secara jelas di Instagram mereka masing-masing pakai produknya, enggak. Jadi kalau misalnya brand itu belum punya kemampuan sendiri untuk menarik pasar sendiri dan menunjukkan kalau mereka berhasil mengundang artis K-pop untuk memegang produk mereka, ya jangan gitu. Jadi memang harus dilihat balik lagi ke kemampuan brand diri kita sendiri. Mungkin gue juga mau apresiasi nih ya buat brand-brand yang berani untuk jadiin artis Korea buat jadi brand ambassador. Karena inget yang Ica bilang tadi, nggak di repost, bahkan cuma dipakai dibikin video iklan. Dan untuk persiapan itu kan perlu hal yang panjang nih. Nggak cuman strategi marketingnya itu doang, dia juga harus siapin strategi marketing lain untuk membackup dan mensupport apa yang mau dia jadiin brand ambassador. Jadi benar-benar pesan yang mau disampaikan dari marketer di balik brand-brand ini itu bisa sampai dengan budget yang mereka keluarin supaya akhirnya BEP. Nah, ngomongin BEP ya kan, kira-kira BEP nggak sih, Cak? Bisa ada 2 kemungkinan menurut gue. Karena kan objektifnya balik lagi, antara dia mau naikin brand credibility atau dia mau naikin sales. Kalau dia naikin sales, contoh kayak McDonald's. McDonald's kan beritanya memang mereka untung kan, sampai berapa puluh triliun kan? Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, berarti mereka bisa BEP bahkan bisa untung. Gitu. That means mereka berhasil untuk mencapai objektif target marketing mereka. Tapi kalau misalnya beberapa brand tertentu, kalau rugi pun mereka nggak apa-apa. Karena tujuannya mereka adalah untuk meningkatkan brand awareness dan brand credibility. Jadi ya tergantung dari, kalau mau ngomongin BEP dan nyatanya seperti apa, ya tergantung dari objektif balik lagi ke brand-brand itu masing-masing.
Tapi menurut gue, Cak, BEP atau enggak, itu balik lagi kan ke objektif dia. Tapi worth to try banget dan pastinya bakal ngasih efek banget ke bisnis yang pakein artis Korea jadi brand ambassador-nya. Tapi kalau brandnya udah siap. Kan? Yes, betul. Ada tapinya. Bener banget gitu. Kalau lu sendiri, Cak, ada nggak sih fans gitu ke artis K-pop atau gimana gitu? Gue bukan ke K-pop sih, gue lebih ke drama sih. Kalau misalnya Han So-hee pakai apa sih, gue ya tertarik ya. Sorry ya. Siapa yang nggak pengen kayak, siapa tahu kan, gue beli botol kecil gitu, dempulin di muka gue jadi Han So-hee, siapa tahu. Kalau ekspektasi, kalau lu gimana nih, lanjut? Kalau gimana? Kalau gue tuh Han Ji Pyong kan, gue pengen ceritanya jadi angel investor kan, jadi gue kayak langsung gue kayaknya harus langsung download Ajaib deh. Ajaib. Biar jadi ajaib juga duitnya, biar bisa invest perusahaan-perusahaan gitu. Bener. Tapi mungkin kalau misalnya gue punya brand dan gue mau tarik Han So-hee, ekspektasi gue adalah orang punya persepsi kayak, wah, gue bisa secakep dia nih. Karena Han So-hee itu kan sebenarnya bukan yang, dia itu rising star kan menurut gue. Kayak dia bukan yang kayak BTS yang udah di Amerika gini-gini, bukan. Cuman dia rising star, jadi orang ngelihat dia ya sebenarnya sekedar wajah dia aja gitu. Jadi ini sebenarnya agak jahat, kayak quote-unquote menggunakan wajah dia untuk menjual produk kita. Gitu ekspektasi gue ya, orang memiliki persepsi kalau misalnya pakai produk gue, dia bisa secakep Han So-hee gitu. Kayak gitu. Jadi itu juga mungkin perception. Yes, tapi mungkin gue nambahin terakhir sebelum gue tutup ya. Jangan FOMO sih. Banyak brand pasti FOMO kan, kayak ini pakai brand ini, pakai ambasador ini nih, masa brand lu nggak pakai gitu, terus jadi FOMO di nggak riset, jadinya kacau dan pasti auto boncos, rugi, hancur lah gitu lah. Terus yang kedua, jangan lupa untuk siapin brand lo, siapin brandnya tuh dari segi apa, kualitasnya juga. Bayangin, lu pakai brand ambasador Han So-hee misalnya gitu kan, terus tapi ternyata produknya bikin muka lo jerawatan, terus hancur gitu kan, nggak sesuai ekspektasi. Sama aja jatuhnya lu dikritik, dimaki sama K-popers nih gitu kan, jadi malah serem gitu. Jadi memang harus disiapin dari produknya dulu, budgetnya nggak boleh sampai melebihi segala sesuatu. Itu dari gue sih. Dan stick to your values sih menurut gue. Kalau misalnya kayak Wardah, Mustika Ratu, tahu-tahu pakai brand ambassador Korea, itu kan perlu dipertanyakan ya. Karena kan mereka kan sangat pesona Indonesia banget gitu loh. Kalau misalnya lu tiba-tiba keluar dengan Korea gitu, ya mohon maaf aja, orang pasti marah sih gitu. Yes, itu bener banget loh, Cak. Tapi kejadian karena gue pernah sempat lihat di salah satu video TikTok, itu semua orang nge-tag Wardah, kayak langsung bilang, kapan nih Wardah pakai BA Korea gitu-gitu. Tapi kan bener kata lo gitu loh, nggak sesuai value-nya. Bener. Gitu. Gue Bibi Ivan. Gue Bibi Ica. Pamit undur diri dan see you di next Bicara Bisnis. Bye-bye.